Selamat siang. Perkenalkan, saya Taufik Budi Wibowo. Saya merupakan siswa Career Upgrader Analytics dan Data Science batch 13. Pada kesempatan ini saya ingin presentasikan tentang project portfolio dari modul Business Analytics dengan topik tentang employee engagement. Dan juga di sini saya beri tagline berupa Engage Your Employees, Empower Your Organization. Berikut beberapa konten yang akan saya bawakan. Yang pertama tentang introduction, kedua terdapat problem statement, ketiga ada objectives, keempat ada dashboard exploration, dan terakhir terdapat rekomendasi. Jadi yang pertama kita masuk pada sesi introduction. Jadi secara definisi, employee engagement adalah seberapa besar komitmen karyawan untuk membantu organisasi atau perusahaan mereka mencapai tujuannya. Hal ini ditunjukkan dengan cara karyawan berpikir, merasa, dan bertindak, serta hubungan emosional yang dirasakan karyawan terhadap organisasi atau pekerjaan dan tim mereka. Pernyataan berikut dilansir dalam website qualtrics.com tentang employee engagement. Lalu untuk dataset sendiri, saya menggunakan open source dataset yang tersedia di Kaggle dengan IBM HR Analytics, Employee Attrition, dan Performance. Berikut gambaran dataset yang saya gunakan dalam project ini. Lalu selanjutnya kita masuk ke problem statement. Saya di sini memposisikan diri sebagai seorang data analis yang sedang mengerjakan proyek employee engagement analysis. Saya dipercaya dengan tanggung jawab penting untuk mengevaluasi dan meningkatkan tingkat keterlibatan karyawan. Lalu pimpinan HRD telah menyadari dampak besar dari keterlibatan karyawan terhadap kesuksesan perusahaan, mulai dari produktivitas hingga retensi atau attrition itu sendiri, dan juga kepuasan kerja atau satisfaction. Lalu untuk itu saya ditugaskan untuk melakukan analisis yang komprehensif dengan fokus khusus pada peran pekerjaan sebagai unit analisisnya. Lalu berikut user workflow yang saya buat untuk meng-guidance saya dalam melakukan analisis kali ini. Berikut adalah objectives. Terdapat beberapa objektif dalam project portfolio kali ini, diantaranya untuk menilai, yang paling pertama, untuk menilai di berbagai job role pekerjaan. Lalu yang kedua, untuk mengidentifikasi key factor atau matrix yang berpengaruh pada employee engagement. Lalu poin ketiga, untuk dapat memberikan rekomendasi yang berguna untuk perusahaan ke depannya. Lalu yang poin keempat, itu untuk berkontribusi pada komitmen berkelanjutan perusahaan untuk meningkatkan employee satisfaction dan keseluruhan performa daripada karyawan. Lalu kita masuk ke sesi dashboard exploration. Secara garis besar, dashboard yang saya buat ini memberikan wawasan tentang 3 aspek penting, diantaranya employee satisfaction dan well-being, lalu employee performance dan development, dan juga yang terakhir ada employee attrition. Kita masuk pada yang pertama, yaitu kita dapat lihat ada employee satisfaction index dengan rata-rata sebesar 90,7% di seluruh job role. Itu merupakan indikator positif bagi perusahaan yang menunjukkan bahwa sebagian besar karyawan secara umum merasa puas dengan peran dan lingkungan kerja mereka. Namun demikian, sangat penting untuk memeriksa peran pekerjaan atau job role tertentu untuk mendapatkan wawasan yang lebih dalam tentang apa yang mendorong tingkat kepuasan yang tinggi ini. Lalu selanjutnya, dari hasil paragraf kita ketahui bahwa pekerjaan atau job role manufacturing director memiliki employee satisfaction index tertinggi, merupakan temuan yang patut dicatat. Hal ini menunjukkan bahwa individu-individu dalam peran ini atau job role ini sangat puas dengan pekerjaan mereka dan juga sangat puas dengan perusahaan secara keseluruhannya. Lalu untuk job role HRD memiliki skor work-life balance tertinggi dengan nilai yang signifikan, yaitu 2,92 dalam rentang nilai 5.
Hal ini mengindikasikan pencapaian yang patut dicatat dalam membina keseimbangan hidup kerja atau work-life balance yang baik di dalam job role tersebut. Lalu kita lanjut ke bagian performance. Di sini kita dapat lihat bahwa average performance rate-nya menunjukkan nilai 3,15. Itu memiliki arti karyawan dalam organisasi atau perusahaan ini berkinerja pada tingkat yang cukup memuaskan. Lalu metrik ini memberikan gambaran umum tentang kinerja perusahaan secara keseluruhannya. Lalu di antara semua job role manager merupakan job role dengan performance rate tertinggi. Pada kategori pria, manajer memiliki performance rate rata-rata 3,18 dan kategori wanita memiliki rata-rata yang lebih tinggi yaitu 3,21. Selanjutnya dari average training completion rate itu kita mendapatkan nilai yang sangat memuaskan di angka 96,33%, menunjukkan bahwa sebagian besar karyawan secara aktif berpartisipasi dan berhasil menyelesaikan program pelatihan. Lalu untuk job role sales representative memiliki tingkat training completion rate paling tinggi. Untuk sales representative pria memiliki tingkat kelulusan pelatihan yang sangat sempurna yaitu 100%. Lalu untuk kategori wanitanya memiliki tingkat penyelesaian pelatihan setinggi 97,73%. Itu merupakan nilai yang sangat memuaskan. Lalu untuk dari bagian employee attrition, untuk attrition level secara keseluruhan itu sebesar 16,12% atau dari attrition count-nya sebesar 237, yang menandakan bahwa sebagian dari karyawan telah meninggalkan perusahaan selama periode tertentu. Angka ini dapat berdampak pada stabilitas dan kelangsungan perusahaan. Di antara semua job role sales representative memiliki tingkat atrisi tertinggi yaitu mencapai 39,76%. Lalu ini ada beberapa rekomendasi dari hasil analisa di atas, yaitu untuk poin pertama, kita harus mengapresiasi pencapaian karyawan dan melatih para pemimpin untuk menginspire high performance ke karyawan lain. Lalu untuk poin kedua, kita harus bisa mengekspand fleksibilitas kerja dan juga menumbuhkan budaya kerja yang positif. Lalu untuk poin ketiga, kita dapat meningkatkan diversity dan inklusi dalam peran kepemimpinan melalui pelatihan dan juga mentorship. Lalu untuk poin keempat, kita harus menyesuaikan program pelatihan yang berhasil untuk job role lainnya dan juga memberikan kesempatan pengembangan yang sama di masing-masing job role. Lalu untuk poin terakhir, kita dapat menawarkan bimbingan, pelatihan, dan memberikan jalur karir yang lebih baik, serta kompensasi yang lebih dan juga yang kompetitif bagi sales representative job role. Karena kita ketahui di job role ini tadi memiliki tingkat atrisi yang paling tinggi. Oke, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata dalam penyampaiannya. Terima kasih dan selamat siang.